dan dalam perjalanan dari kelas cukup jauh. Kepada Bapak PP, Pak Melis, bisa kita mulai? Bapak PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan yang sehat dan yang lebih penting lagi kita dalam keadaan bahagia Bapak Ibu ya. Karena ya yang penting tidak buntu ya. Kalau tidak buntu insya Allah bahagia. Gimana? Iya. Udah mendekati ke awal bulan Pak, insya Allah udah bahagia Pak ya. Baik Bapak Ibu semuanya, yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Banyuasin 3 Bapak Taufik SPD MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir, untuk berdiskusi, berkolaborasi, memikirkan bagaimana mimpi kita terhadap anak-anak kita Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang sudah memberikan banyak sekali kebaikan sehingga kita sampai hari ini masih diberi kesempatan untuk mempersiapkan bekal belajar sama-sama menuju kampung kita nanti sama-sama, yaitu di kampung akhirat. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mencontoh apa yang sudah beliau contohkan, sehingga kita semua dapat diakui sebagai umat Rasulullah, sehingga harapannya nanti kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai diskusi, perkenalkan, nama saya Muhammad Merlis. Jadi panggilannya Pak Merlis. Pada saat ini saya bertugas sebagai pengajar praktik yang akan membersamai kebetulan Bu Susilawati dalam program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu semua, saya bertugas di SMK Negeri 1 Air Kembang. Jadi mungkin selama ini kita jarang ketemu karena kita beda induk Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu semuanya seringnya mainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kebetulan kami mainnya ke Dinas Provinsi. Jadi kalau ada kegiatan mungkin kita jarang ketemu. Walaupun sebenarnya saya juga sering main ke Pangkalan Balai sini Bapak Ibu. Nah, pada hari ini Bu Susi nanti akan memandu Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama menjalankan diskusi Bapak Ibu ya, yaitu memikirkan prakarsa perubahan, terutama dalam menentukan mimpi Bapak Ibu, mimpi Bapak Ibu semua terhadap siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 1 Banyuasin 3. Dalam kesempatan ini karena waktunya terbatas Bapak Ibu, kita hanya ada waktu 1 jam setengah. Nanti Bu Susi akan memicu bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa mengeluarkan ide-ide, terutama ide-ide yang sifatnya membangun untuk sama-sama mewujudkan visi dan misi sekolah bersama Pak Taufik nanti sebagai pimpinan, dan harapannya nanti visi misi itu bisa terrealisasi Bapak Ibu semuanya. Jadi apa yang diinisiasi hari ini bisa terwujud dalam bentuk rangkaian visi misi sekolah. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk membuka kegiatan pada hari ini, sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari Bapak Ibu kita akan dengarkan sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Banyuasin 3 yang akan disampaikan oleh Bapak M. Taufik SPD MSI. Pada Bapak silakan. Terima kasih Pak Merlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
amma ba'd. Yang kami hormati pengajar praktik dari BPD Selatan, Bapak Muhammad Erlis, SPD. Beliau bertugas di SMK Negeri 1 Kumang. Yang hormati calon guru penggerak Ibu Susilawati MPD, Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan lab IPA SMP Negeri 1 Banyuwangi 3 dalam rangka program dari guru penggerak di SMP Negeri 1 Banyuwangi 3. Yang kedua, salawat dan salam hendaknya tak tercurah kepada Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Pak Merlis, Ibu Susilawati, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banyuwangi 3 sangat mendukung dan mensupport kegiatan yang dilakukan oleh BGP Provinsi Sumatera Selatan. Apalagi salah satu guru kita, guru SMP Negeri 1 Banyuwangi 3, merupakan calon dari guru penggerak yang akan menjadi, selesai dari calon guru penggerak, Pak Melisa akan menjadi guru penggerak yang ada di Kabupaten Banyuasin yang merupakan angkatan ke-11. Artinya dengan bertambahnya guru penggerak di satu sekolah, sedikit banyaknya akan membawa perubahan di sekolah tersebut. Kemarin Saudara Mbak Heri sekarang melakukan proses pendidikan, yaitu Ibu Susilawati, dan hari ini Bapak Ibu ada suatu materi mungkin khusus ya yang nanti akan disampaikan kepada kita semua, berbagi praktik baik. Kemarin Ibu Susi sudah melaporkan kepada kami bahwa mengatakan hari ini akan ada kegiatan dari PP untuk melakukan semacam kegiatan merumuskan visi sekolah kita, yang mana informasi dari khususi kemarin, kalau memang mau merumuskan, siapkanlah visinya, sampaikan. Nanti mungkin ada pendapat dari teman-teman, dari kawan-kawan yang lain, kita bahas sama-sama. Yang pasti rumusan ini akan kita gunakan untuk tahun pelajaran 2025-2026. Kalau tahun pelajaran 2024-2025 tidak mungkin, karena KOSP SMP 1 Banyuwangi 3 sudah disahkan Pak Melis. Dan yang paling terpenting Bapak Ibu, perubahan visi itu mengacu kepada visi yang lama. Jadi jangan serta-merta visi yang lama itu hilang sama sekali, kita rombak sampai habis, tidak seperti itu. Dan perubahan misi itu kita sesuaikan dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang kita alami. Pak Melis, tahun 2019, kalau kita berkaca ke tahun kemarin 2019, di bulan September kami sempat mengikuti semacam seminar lokal karya di Batam.
dengan pengawas dan beberapa kepala sekolah yang ada di Kabupaten Banjarmasin bahwa di tahun 2020 kemarin itu ada branding sekolah. Nah itu kan itu dilaksanakan dan dicantumkan di dalam visi misi. Contoh misalnya kali di SMP 1 Swasta itu namanya smart, mewujudkan sekolah yang smart. Smart itu kan baik, bagus, dan itu merupakan apa namanya singkatan dari sukses, mandiri, aktif, religius, tangguh. Kalau gitu nih Spensa Batik. Artinya begitu orang melihat brand sekolah kita, melihat sekolah kita, dia ingat dengan Spensa Batik atau Smart, dia sudah tahu itu SMP 1 Swasta itu SMP 1 Banjarmasin 3. Itu di tahun 2020 Pak. Nah itu apakah masih dipakai di dalam materi pelajaran yang diterima oleh Bu Susi dan Pak Elvis selaku PP? Kalau memang itu masih tetap dipakai, tetap dimasukkan dan tetap kita laksanakan untuk brandnya itu. Kalau kita apa namanya pakai kan misalnya levis kan mau tahu layak apa yang bagus. Nah seperti itu. Kalau orang berbicara celana levis, layak itu yang paling bagus. Nah itu yang kami dapatkan waktu di Hotel Harmony Batam kemarin. Nah itu dipakai sekarang. Nah untuk pelaksanaan yang akan dijelaskan untuk kursi ini untuk medis apakah itu tetap dipakai atau tidak lagi. Dan katanya itu menimbulkan kata ganda Pak ya, kata ganda atau kata yang berulang dengan ditambahnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadinya di SMP 1 Swasta maaf Bapak Ibu tidak ada sejak tahun 2021 baru ditambah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di situ kan sudah ada religius, berarti di profil pelajar Pancasila ada religiusnya Pak. Nah, mungkin itu yang akan disampaikan oleh diskusi. Kami mendukung sekali Pak Melis kegiatan ini, ya, yang namanya kegiatan yang dari kementerian siap kami dukung. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Ibu pakai jalan. Bukan. Baik Bapak Ibu ya. Sekarang namanya nomor hari juga. Ya, hari sholat prakarsa dengan izin Bapak Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita buka bersama-sama. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang maaf dan kepada Allah yang mohon ampun dan akhiri bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taufik yang telah menyampaikan arahannya. Nanti kita akan diskusi Bapak Ibu ya. Untuk visi-misi sekolah kita tuh nggak mesti merubah Pak. Kalau visi misi sekolahnya memang sudah relevan, sudah baik, kita tinggal menguatkan untuk kemudian meneruskan visi misi yang sudah terjalin itu Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, supaya kita lebih memiliki jiwa, memiliki keinginan gitu Bapak Ibu ya terhadap sekolah kita, umumnya nanti terhadap negeri kita. Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan puisi. Oh ini pembaca puisinya Susi lagi siap-siap. Iya, kita akan dengarkan Bu Susi akan membacakan puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Ya, terima kasih kepada Pak Melis. Saya akan menyampaikan puisi. Maaf kalau puisinya nanti pembacaannya tidak bagus, Ibu Wayati terutama ini senior kami ahli puisi. Ya, tolong dicek di belakang saja ya, Bu ya. Ya. Jangan nangis guys.
Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Kliem, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Kliem itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Melihat sawah yang meriah, aku tidak lagi tempatan yang meriah. Aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Nah, itulah Bapak Ibu puisi yang saya bawakan. Kalau menurut Bapak Ibu, apa makna di balik puisi yang saya sampaikan tadi? Ada yang mau menyampaikan? Silakan tangannya. Ada yang mau menyampaikan? Wariati sepertinya. Langsung oke Pak. Makasih Bu Susi. Sangat baik, sangat apa ya, penyampaiannya itu penyampaian sangat baik. Menurut saya kalau melihat dari judulnya Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno, kalau saya simak tadi artinya Insinyur Soekarno yang menulis, dia melihat bukan per gunung yang dilihatnya, bukan sawah yang terbentang dilihatnya, bukan burung perkutut yang didengarnya, tetapi sudah melihat Indonesia
secara keseluruhan. Itu makna dari saya sedikit. Insya Allah pengenalan. Terima kasih Bu. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit karena kita adalah negara majemuk, geografis kita berbeda-beda, jadi di situ kita tidak akan lagi membedakan suku bangsa, letak geografis kita, jadi kita hanya memandang bahwa kita itu adalah satu, adalah Indonesia. Mungkin seperti itu. Tepuk tangan untuk rekan guru kita Ibu Meliani dan Bu Aryati. Bagus sekali ya jawabannya, ya lengkap sekali ya. Tidak melihat dimanapun berada, tidak melihat suku, tidak melihat ras, Indonesia itu. Terima kasih Pak Merlis, langsung saja. Baik, Pak Heri, Pak baca diskusi puisi Pak ya. Ya Bapak Ibu, Pak Heri ini kawan kami seangkatan atau guru penggerak angkatan 4 gitu. Jadi diajak aja lah Pak Bu Susinya selagi pendidikan dan nanti bisa membantu Pak Heri untuk sama-sama memajukan SMP Negeri 1 Banyuasin 3. Jadi kayak itu Bapak Ibu, kalau jadi guru penggerak ini kita itu dipaksa mengeluarkan semua potensi yang kita miliki Bapak Ibu ya. Nanti bisa jadi ahli komputer, bisa buat Canva, bisa puisi, bisa semuanya Bapak Ibu. Jadi kami sangat menunggu Bapak Ibu yang lain untuk sama-sama bergabung nih di guru penggerak di angkatan 12 Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini kalau kita melihat Indonesia, ini yang akan kita kerjakan Bapak Ibu. Jadi dari begitu banyak keanekaragaman, dari begitu banyak karakter siswa, begitu banyak karakter guru, cara berpikir guru, tapi harapannya kita punya satu garis komando yang sama. Jadi di bawah kepemimpinan Pak Taufik, kita semua punya visi yang sama, punya mimpi yang sama terhadap siswa-siswi kita, sehingga nanti waktu bekerja nggak bocor-bacir kalau kata Palembang itu ya, nggak ada yang ke kanan ke kiri, tapi sama-sama untuk mencapai visi yang sama. Nah itu Bapak Ibu yang akan kita kerjakan hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, itu kegiatan kita hari ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan berdiskusi Bapak Ibu. Sebelum berdiskusi akan ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Iya, nggak apa-apa. Langsung pimpin doa Pak. Iya, langsung ditembakin Pak. Iya, kepada Pak Isna ini, Pak. Iya, berkah berpeci itu Pak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum melanjutkan acara kita, marilah kita berdoa. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Rabbana, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pengampun. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kami. Dari dosa dalam rangka mengikuti maka karya pendampingan dari guru berat kepada guru di sekolah kami ini Allah, di dalam rangka menambah pengetahuan tentang bagaimana menyusun visi dan misi sekolah yang baik. Ya Allah, kami mohon ridho, kami mohon berkah, ya Allah, beracara kami, ya Allah. Amin, amin, ya Allah, amin. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah diri. Bila kau beri kami menghadapi, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Isna ini atas kesediaannya ditembak pagi ini menjadi mewakili doa. Insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau dan kita aminkan sama-sama dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai diskusi nanti akan dipandu langsung oleh Bu Susi. Kami selaku PP ingin menyampaikan bahwa nanti dalam berdiskusi harapannya Bapak Ibu semua gak usah ragu-ragu untuk menyampaikan idenya. Hal yang kita inginkan di sini adalah apa yang Bapak Ibu mimpikan terhadap siswa-siswi kita, gitu Bapak Ibu ya. Apa sih mimpi Bapak Ibu semuanya terhadap siswa-siswi di SMP Negeri 1 Banyuasin 3 ini? Dan apa yang diharapkan ketika nanti anak-anak sudah selesai dari SMP Negeri 1 Banyuasin 3 itu memiliki ciri khas Bapak Ibu dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, hari ini berpikir tidak usah keras-keras dengan Bapak Ibu ya, tapi kita lebih mengeluarkan apa sih yang kita inginkan, karena kalau kita bekerja berdasarkan keinginan kita, maka kerjanya lebih kuat lah. Kalau dianalogikan, kalau kami itu sama seperti anak-anak Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak ini, kalau dia datang dalam keadaan haus, Bapak Ibu ya, kita kasih air minum, kita kasih air putih nih, wah itu bahagianya luar biasa. Kalaupun air putihnya dia harus ambil dengan usaha yang berbeda, misalkan ambil cangkir dulu, terus ambil dari dispenser dulu, pasti anak kecilnya akan sukarela melakukan dengan sepenuh tenaga. Tapi kalau anak kecilnya lagi duduk, lagi nongkrong Bapak Ibu ya, terus kita ujuk-ujuk datang nawarkan air putih, ini pasti ditolak. Kalaupun diminum, minumnya pasti cuma sedikit gitu ya, karena dia nggak perlu itu. Nah, karena dia nggak punya tujuan, dia nggak punya mimpi terhadap si air putih. Aku udah haus kok, makanya aku dikasih ini. Jangan sampai nanti kita bekerja di SMP 1 Banyuasin 3, tapi kok visi misi kita nggak sejalan, sehingga nanti kerjanya jadi kurang maksimal. Itu Bapak Ibu ya. Nanti untuk berdiskusi akan dipandu langsung oleh Bu Susi. Silakan jalan diskusi. Kita santai aja Bapak Ibu, karena nggak perlu terlalu formal. Gimana Bapak Ibu nyamannya nanti akan diatur langsung oleh Bu Susi. Pada Bu Susi kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum diskusi kita mulai ya, Bapak Ibu ada baiknya mengetahui dulu tentang apa yang akan dilakukan di dalam diskusi tersebut. Karena selain diskusi juga ada presentasinya ya Bapak Ibu, ada presentasinya. Jadi kami paparkan sedikit biar tidak bertanya-tanya.
Jadi bukan pendampingan individu ya. Pendampingan individu yang kedua bagi saya itu CGP, merumuskan visi sekolah ya, prakarsa perubahan positif. Karena ini ada hubungannya dengan sekolah kita, jadi kami minta kepada Bapak Taufik untuk mengajak rekan-rekan guru mendiskusikan tentang perumusan visi sekolah kita. Prakarsa perubahan. Pertama, melalui diskusi interaktif ini kita dapat menilai visi sekolah kita. Apakah visi sekolah kita itu sudah berpihak pada murid? Apakah sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antar murid di sekolah kita atau di sekolah lain? Nanti Bapak Ibu akan mengisi kalimat penumpang, nanti kami sudah siapkan belangkonya. Yang kedua, apakah visi kita sudah berpihak pada murid? Yang ketiga, jika sudah berpihak, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi. Kemudian yang keempat, jika belum berpihak pada murid, ajak warga sekolah untuk merumuskan visi yang berpihak pada murid tersebut. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga, mungkin ada yang masih belum tahu, karena ada yang pertama kali ikut dalam perumusan ini, yang pertama yang baru, karena wakil mapel. Visi adalah arah atau gagasan besar yang kita harapkan dapat terjadi di masa depan. Ini merupakan panduan bagi kita dalam mencapai tujuan yang diinginkan untuk masa depan pendidikan kita. Visi yang kita buat harus terukur dan terarah sehingga tujuan yang dibuat akan bisa tercapai dengan baik. Visi juga memiliki kalimat pembatas Bapak Ibu, ya spesifik. Jadi harus ada pembatas dan biasanya menggunakan kata kerja. Benar Bu Aliandian, waktu itu kita pernah sama-sama merumuskan visi sekolah 4 tahun yang lalu ya. Ya, visi sekolah adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan jangka panjang dan aspirasi dari sebuah institusi pendidikan. Biasanya ini mencakup nilai-nilai inti dan harapan untuk masa depan murid, serta sebagai perantara sekolah untuk berdiskusi pada masyarakat dan dunia pendidikan secara lebih luas. Misalnya, visi sekolah mencakup pembentukan murid yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Nah, fungsi dari visi sebagai panduan kebijakan kurikulum dan kegiatan di sekolah kita. Alhamdulillah visi sekolah kita itu seperti itu, ya, merupakan panduan bagi kita. Nah, ada 2 metode, ada inquiry apresiatif. Ini tuh filosofi pendekatan kolaboratif yang sekarang kita lakukan, ya. Jadi kita secara bersama-sama bersama kepala sekolah, rekan guru, perwakilan mapel, kemudian pegawai SMP 1 ya hadir di sini kolaboratif membicarakan tentang visi perubahan prakarsa perubahan tersebut. Nah, untuk menerapkannya kalau di CGP ini ada penerapan metode Bagja. Nah, ini tidak akan kami jelaskan karena terlalu agak ribet mungkin pada untuk guru-guru ya, kemudian terlalu spesifik. Nah, ini nanti yang akan Bapak Ibu kerjakan. Mengisi kalimat rumpang impian Bapak Ibu untuk murid-murid kita di masa depan. Jadi tolong kalimat rumpang ini diisi dengan yang Ibu pikirkan. Nanti kami bagi kelompok. Ini adalah kelompok. Bisa 2 atau 3 orang dalam kelompok. Jadi minta bantuan mengisi kalimat rumpang. Nanti akan kita presentasikan, kemudian akan kita simpulkan. Nah, kesimpulan tersebut apakah nanti seperti kata Pak Taufik tadi, tahun ini kalau kita mau ubah visi tidak mungkin. Tahun depan perubahan itu mungkin ya ada kata tertentu saja, tidak harus seluruh ya. Karena di dalam visi kita saya pahami itu rasanya sudah sesuai dengan
kebutuhan kita dan tantangan untuk masa depan anak-anak kita. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Nah, ini visi yang saya buat, jadi saya tunjukkan ya, jadi saya cepatkan. Itu visi saya sebagai CGP, ya, bukan visi sekolah. Jadi visi sekolah ini yang akan kita rumuskan. Apakah nanti saya akan mengikuti visi nanti dari ibu-ibu atau dari yang saya ikuti sendiri, seperti itu. Kita bagi kelompok. Bagaimana? 6 kelompok paling tidak. Ya, Bu Rosida minta tolong bagikan kertas ini. 1 orang saja dan tulis. Oh, kita lupa refleksi Pak Merlis ya. Nanti saja ya sudah ini ya. Ya. Penanya juga Bu Rosida, penanya satu orang satu penanya. Kasih pena. Ya. Kasih pena. Nanti kalau sudah Bapak Ibu kita tempel nih di depan. Kami siapkan ini papan tulis. Kami siapkan. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana itu Bapak Ibu ya. Saya percaya bahwa murid adalah selanjutnya di sekolah saya mengutamakan pendidikan. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu yang dapat nih. Kemudian murid di sekolah sadar betul bahwa saya dan guru lain di sekolah yakin guru dan saya dan guru lain di sekolah paham bahwa cuma seorang sih sebenarnya. Kalau belajar sambil menyanyi agar anak atau siswa kita senang. Nah, jadi dibuat lagu, dibuat puisi, dibuat permainan juga tidak apa-apa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kenalan kritis dan kreatif. Nah, itu P5 kita. Kalau nak pakai musik nanti minta dengan Pak Heri. Nah, kami belum mencari musik ya, mencari instrumennya belum sempat.
Lokakarya kedua ini saya selalu yang pertama. Nah, hari apa tadi diberitahu Pak Mer Ibu Susi baru menyiapkan. Jadi mencari instrumennya belum siap. Nah, hal penting untuk merumuskan prakarsa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan perubahan dalam visi sekolah dan juga memastikan visi tersebut masih tidak relevan dengan kebutuhan dan tantangan. Kemudian visi juga diperbaharui memberikan arah yang jelas untuk pengembangan strategi dan kebijakan sekolah. Kemudian visi yang kuat dan relevan dalam memotivasi guru, pegawai, orang tua, serta siswa dan warga sekolah untuk berkomitmen mencapai tujuan. Kemudian dalam pembuatan visi sekolah juga harus melibatkan atau berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, pegawai, orang tua yang biasanya diwakili oleh komite dan siswa yang harus hadir di acara perumusan tersebut. Nah, itu hal penting dalam merumuskan prakarsa perubahan. Ada pantun. Jangan terbangkan layangan putus. Cakep. Takkan terbang walaupun bersujud. Silakan belajar dengan tulus agar rumusan visi sekolah dapat terwujud. Sudah siap ya? Sudah siap. Boleh dibacakan kemudian ditempel. Ya, ditempel di depan sini. Di sini dulu ya. Ya, silakan. Silakan kelompok. Mati ya. Mimpi dari kelompok kami yaitu beriman, berprestasi, berbudaya, peduli lingkungan, dan menguasai teknologi. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok pelargi ya. Lanjut. Kelompok apa? Beda. Alhamdulillah kami kelompok Patona. Patona ini guru agama ya, kelompok Patona guru agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelompok Patona mendapatkan pertanyaan. Saya percaya bahwa murid adalah. Di sini kami merumuskan bahwa kami percaya bahwa anak-anak kita itu memiliki banyak sekali potensi baik yang ada dalam dirinya yang membutuhkan rangsangan dari lingkungan sekitar, baik itu dari lingkungan di sekolah ataupun juga di rumah. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Iya, bagus sekali ya kelompok Patona rumusannya. Silakan ditempel. Lanjut. Ya. Kelompok apa ini? Masalah prakarya. Kelompok apa ini? Kami dari kelompok manja. Kelompok manja, ya. Jadi kami dapat kalimat numpang, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa siswa terlahir memiliki bakat dan minat masing-masing serta memiliki kelebihan dan kekurangan, tinggal kita menuntun dan memfasilitasi mereka. Kali tepuk tangan, sudah ya tepuk tangannya ya, kelompok manja grup. Baiklah, Ini dari sini ini. baiklah kami dari kelompok Zawa, Zahara dan Wangi. Ini singkatannya ya. Akan membacakan yang kami harus kerjakan dari ibu tadi ya. Pertanyaannya, di sekolah saya mengutamakan pendidikan, kami memilih pendidikan karakter. Karena dalam pendidikan karakter diharapkan siswa dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Demikianlah. Iya, bagus sekali ya kelompok Zawa, Zahara, Wagini.
Nah, ini bingung ini. Baik, terima kasih ya. Kami dari kelompok X, formasi yang 4 jadi berempat ya. Baik, kami kalau menjawab soal yang saya dan guru lain di sekolah yakin kayaknya hampir semua jawaban sama. Tapi kami lebih tertarik dengan soal yang satu ini. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa yang pertama menetap dari mereka datang ke sekolah untuk belajar. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa guru di SMP 1 itu menyenangkan. Nah, karena kami berpikirnya seperti ini, sesuai dengan konsep yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah itu bukan hanya tempat belajar, tapi jadikan juga sebagai tempat. Jadi dia bisa belajarnya itu sambil tertawa, jadi menyenangkan. Itu yang saya Ya, terima kasih kelompok X. Nah, ini kelompok Korea ini ya, Korea. Iya, terima kasih ya. Satu lagi ya, Pak Is, bacakan Pak Is. Kalau itu kami pecah. Kami kelompok Waona. Pak Tona ini. Pak Tona tadi ya. Kami kelompok Waona. Ya, pertanyaannya saya dan guru lain betul kan? Saya dan guru lain di sekolah yakin bahwa murid-murid di sekolah kami ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Jadi bawaan akhir. Dan anak itu memang ibarat cangkir kan. Dia datang sekolah kita ini mungkin karena dia positif, lah berisi sekapat. Potensi tumbuh berkembangnya itu hingga kita memenuhinya memandu caranya supaya dia sesuai dengan harapan kita untuk menjadikan dia sesuai yang berkarakter. Tuh, kami sangat yakin sekali karena kita punya potensi itu. Warna putih. Yes, terima kasih. Bagus sekali ya kelompok Waona ya. Saya bacakan kembali ya yang dibuat oleh rekan-rekan guru ya menjawab kalimat rumpang tadi. Saya anak memiliki banyak potensi pada dirinya yang membutuhkan banyak rangsangan dari luar dirinya, baik dari lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Ini jawaban dari kelompok Patona ya, kelompok pelatih. Saya memimpikan murid-murid yang beriman, berprestasi, berbudaya, peduli lingkungan, dan menguasai teknologi. Kemudian di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter diharapkan dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Ini karakter ya. Kemudian saya dan guru lain di sekolah paham bahwa siswa terlahir memiliki bakat dan minat serta memiliki kelebihan dan kekurangannya, tinggal kita menuntun dan memfasilitasi mereka. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah untuk belajar yang menyenangkan. Kemudian saya dan guru lain di sekolah yakin bahwa murid-murid kami memiliki potensi untuk berkembang. Nah, dari
jawaban Bapak Ibu rekan guru dari pertanyaan tersebut muncul kata berkarakter, ya, muncul kata beriman, kemudian muncul kata berbudaya, berprestasi, peduli lingkungan, dan teknologi. Kemudian juga bakat dan kemampuan atau skill siswa yang berbeda-beda dan kelebihan dan kekurangan anak itu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu kata atau kalimat yang muncul di kalimat rumpang tadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan visi sekolah kita, lupa mau buka visi sekolah. Apa Bapak Ibunya apa tadi kami tampilkan saja. Ini visi sekolah kita: beriman, berprestasi, berbudaya, dan peduli lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah saya katakan bahwa jika di dalamnya sudah ada elemen profil pelajar Pancasila, ada baiknya tidak istilah tersebut dicantumkan lagi seperti itu. Tapi bukan harus kita ubah. Nah, dari masukan dari Bapak Ibu tadi yang muncul beberapa kali itu dua kelompok itu membahas tentang karakter, ya, berkarakter. Kita kira-kira ada tidak karakter di sana? Beriman itu masuk di karakter. Kami dari kelompok pelatih tadi masih menuliskan visi yang lama. Kami tadi mengimpikan. Nah, mengimpikan itu masih sepertinya menurut kami sekolah kita tuh visi yang lama itu ada beriman, berprestasi, berbudaya, lingkungan. Tapi satu lagi kami tambah menguasai teknologi. Nah, di antara 5 yang sudah kita ciptakan visi itu yang tahun lalu, itu sudah termasuk mengimpikan anak itu berkarakter seperti itu. Nah, tinggal kita tambah menguasai teknologi karena sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, makanya kami masih menggunakan mengimpikan anak-anak seperti itu. Nah, itu posisi. Terima kasih. Terima kasih, ya, menambahkan dengan kata teknologi. Sedangkan karakter walaupun muncul 2 kali tadi, tapi karakter itu ada di beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di elemen profil pelajar Pancasila itu sudah masuk. Tapi di awal visi kita ada, Bu, masih berimannya. Padahal sudah masuk kan? Nah, seperti itu. Jadi silakan, Bu. Ya. Saya tidak menambahkan, hanya bertanya. Kalau saya tidak salah menangkap atau mencerna apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah dan barusan juga dengan Ibu Susi, bahwa terjadi double atau pengulangan seperti itu. Dan yang mana dalam terima itu kan yang pertama apa itu? Beriman, ya. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau tidak
bisa disebutkan lagi beriman, berprestasi, berbudaya, dan peduli lingkungan. Beriman yang pertama tidak dituliskan. Rasanya sebenarnya yang di P5 itu sudah termasuk semua, sudah karakter yang diharapkan. Kalau terjadi pengulangan, maksud saya, berarti berimannya itu termaktub dalam P5. Agak seperti apa ya? Agak kurang, benar betul. Kalau P5 kan semuanya kan P5 semua. Kalau tidak salah saya kemarin itu kenapa ditambahkan seperti itu yang berdasarkan bla 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 itu kalau tidak salah ada juga Pak Heri atau siapa itu harus ditambahkan karena seiring berjalannya kurikulum merdeka. Nah seperti itu. Jadi saya pribadi beranggapan bahwa harus disebutkan yang beriman dan bla bla itu. Iya. Untuk memperjelas. Nah, mohon seperti apakan itu tanggapan saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih yang disampaikan Bu Neni. Memang kalau ada baiknya memang harus disebutkan atau ditampilkan biar anak ingat. Sedangkan berdasar profil pelajar Pancasila itu tidak disebutkan elemennya sehingga anak tidak tahu. Kadang orang juga apalagi di kata atau kalimat itu ya. Tapi ini bukan harus ya, bukan harus. Ini kita hanya membicarakan saja. Untuk kedepannya kita akan merumuskannya sama-sama itu ya. Rumuskannya sama-sama. Jadi tidak berubah. Nanti kita bersama dengan kepala sekolah, bersama komite, orang tua siswa dan sebagainya. Ini hanya kesimpulan kita untuk perumusan visi kami ya, apakah mencatat punya sekolah atau mencatat punya bapak ibu yang dirumuskan sekarang ya, seperti itu. Ini tadi kami tuliskan bagaimana itu penyimpulannya, berprestasi, berbudaya, apa? Berimannya tetap, jadi tetap dimasukkan. Terus itu namanya juga dengan bapak pasti ya. Maaf ya. Apakah wajib hukumnya di belakangnya itu ada kalimat berdasarkan profil pelajar Pancasila itu dalam merumuskan sebuah visi dalam sekolah seperti itu? Apakah wajib atau harus atau seperti apa? Maksud saya seperti itu. Ya, apakah maksud Ibu Neni tadi profil pelajar Pancasila itu harus ditempelkan atau ditulis di belakang visi sekolah? Harus seperti itu, Pak. Pelajar Pancasila beriman, berprestasi, berbudaya, peduli lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah seperti itu. Merujuk kepada ya kelima itu yang ditanyakan Ibu Neni tadi Pak. Bapak Ibu semuanya, kalau perkaranya wajib, sunnah dan makruh kita beragama Bapak Ibu ya. Kalau wajib hukumnya harus dilaksanakan gitu Pak ya. Tidak dilaksanakan jadi dosa gitu kan. Nah untuk penambahan kalimat Bapak Ibu, persepsinya ya, mungkin persepsinya yang agak berbeda tergantung dari fasilitator yang waktu itu menyampaikan. Kebetulan mungkin yang disampaikan Bu Susi tadi, ketika fasilitator yang menyampaikan ke Bu Susi itu menyatakan bahwa usahakan jangan sampai ada tumpang tindih kalimat dalam menuliskan visi.
Karena kan visi itu adalah kalimat yang sederhana Bapak Ibu, tapi merupakan tujuan bersama. Jadi kalimatnya jangan sampai terlalu panjang, karena kalau memang pengen dipanjangkan nantinya di misi Bapak Ibu ya, tapi dibuatnya di kalimat visi, kalimat yang sederhana, mudah diingat. Itu aja Bapak Ibu. Kalaupun ada di belakangnya harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kalau kalimatnya harus gitu ya Bapak Ibu, itu tidak. Ya, tidak harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ini kan dapat dari pasir Bapak Ibu ya. Nanti mungkin yang harus ditambahkan berdasarkan profil Pancasila itu ketika kalimat depannya belum menggambarkan secara eksplisit apa itu profil pelajar Pancasilanya gitu Bapak Ibu. Tapi kalau di depannya sudah menuliskan secara, kan sebenarnya beriman, kalau profil pelajar Pancasila itu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kalau secara tulisan berdasarkan profil Pancasilanya. Tapi kan itu buatnya beriman gitu. Kemudian berprestasi. Kalau berprestasi termasuk bagian yang mana Ibu dari profil pelajar Pancasila? Nah, ada bernalar kan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, bernalar kritis, mandiri, kemudian kreatif, kemudian berkemanifestaan global, sama satunya berkolaborasi ya. Ya, gotong royong, gotong royong. Nah, kalau misalkan kalimat yang tadi berprestasinya, berarti kan itu belum menggambarkan secara detail profil pelajar Pancasilanya. Jadi kalau misalkan tadi ditambah kalimat belakang mengenai profil berdasarkan profil pelajar, sebenarnya kalimat berdasarkan profil pelajar Pancasila itu cuma sampai satu jagat gitu Ibu. Iya, jadi kan berdasarkan, jadi semua visi misi itu harus berdasarkan profil pelajar Pancasila gitu. Iya, kalaupun penulisannya masih cukup mudah diingat, monggo dituliskan gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah kayak tadi berteknologi, mandiri, berkemanifestaan global, di belakang udah panjang Bapak Ibu. Nggak usah lagi tuliskan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Gitu. Betul itu kan gotong royong gitu Bapak Ibu ya. Cuman penulisannya aja yang pemaknanya yang mungkin berbeda. Kalau menurut kami kayak gitu, Bu. Ya. Betul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Susi, ini kan baru kita dalam rancangan ya, dalam rancangan untuk menentukan visi-misi mungkin di tahun-tahun yang selanjutnya. Nah, saya berpendapat begini ya, kalau saya boleh kan menyampaikan kalau menurut saya, visi saya kalau menurut saya yang baik ya, itu pertama religius, kemudian berprestasi, kemudian berkarakter. Saya jelaskan dulu. Yang religius, kata beriman itu kan, beriman itu kalau kita lihat secara sempit, iman itu hanya sebatas percaya saja, bisa diartikan seperti itu. Tapi kalau menjadi orang yang religius, selain dia sudah percaya bahwa Tuhan itu ada, dia harus bisa menjalankan perintah agamanya. Kemudian banyak aspek lainnya. Selama menjadi umat beragama, kita harus bisa mengembangkan sikap toleransi misalnya. Itu lebih mencakup keseluruhan kalau kata religius saja. Tapi kalau kata beriman itu masih sempit kalau menurut saya. Jadi lebih baik kata beriman itu diganti jadi religius, karena itu mencakup lebih dari satu karakter si anak itu. Ya, dia bisa beriman kan hanya sebatas percaya saja. Kalau yang mau melaksanakan perintah kan dijelaskan lagi bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kan menjalankan perintah agamanya. Seperti itu. Jadi lebih cocoklah ke religius. Kemudian berprestasi. Berprestasi ini sudah dijelaskan. Mungkin sama dengan Pak Manis tadi ya. Kita harus punya prestasi unggulan-unggulan. Katakanlah seperti itu untuk kedepannya misi kita. Kita harus punya keunggulan misalnya apakah di bidang akademik ataupun non akademik. Kemudian yang berkarakter, kalau berbudaya itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari karakter.
Jadi digabungkan saja, budaya itu termasuk salah satu bagian di karakter. Anak-anak misalnya di SMP 1 dikenal anak yang kata nama kebersihannya itu tidak perlu diingatkan lagi. Jadi dia sudah menunjukkan karakternya menjadi budaya. Itu kalau menurut saya. Jadi untuk katakanlah meningkat kata beriman tadi, lebih baik dimasukkan kata religius. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Catur ya. Lebih ke apa namanya religius daripada memasukkan kata beriman. Kemudian masukkan kata berkarakter. Karakter itu apa namanya anak berlaku jujur, bertanggung jawab, disiplin. Ya, itu masuk karakter. Ya, bagus juga yang disampaikan Pak Catur. Berprestasi di bidang akademik dan akademik. Ya, banyak sekali masukan yang diberi kepada kami ya mengenai visi guru dan visi sekolah. Untuk Pak Meris mau disimpulkan langsung? Masih ada? Bu Zahra. Oke, kami dari grup Zahwa. Ya. Apapun yang akan dirumuskan di dalam visi sekolah itu kita mengingat kembali ya, karena saya sebagai guru kesenian sudah membuat Mas SMP 1 yang sudah baku di situ dari zaman Pak Akif dulu kan berprestasi, beriman, berbudaya, peduli lingkungan, dirubah, berimannya maju. Maju, beriman, berprestasi, berbudaya dan peduli lingkungan. Anak-anak kita sudah paham itu. Kalau misalnya mau dirubah, apakah saya harus mengubah lagunya kembali seperti itu? Membuat lagu itu sangat susah. Nama job. Kalau nama job tuh senang saja, tapi biayanya agak kita serahkan pada kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya ngubah berarti dia sanggup. Itu saja. Kita berlandaskan kembali karena lagu ini Bu, saya bukan menyombongkan diri ya Pak. Di Kabupaten Banyasin hanya SMP 1 yang punya lagu Mars. Saya yang menciptakan. Terima kasih Bu Zahra ya, pencipta lagu Mars SMP. Tadi penyampaian Ibu Susi kan kalau merumuskan visi sekolah harus kata kerja, ya. Artinya kata kerja itu kan bisa melaksanakan apa artinya kerja itu bahasa Indonesia. Tapi kalau religius itu saya rasa bukan kata kerja, tapi kata sifat, benar kan? Ya. Nah, benar kan? Nah, kata sifat. Nama ibu. Religius itu artinya juga ya karena sudah kata kerja harusnya harus bersifat kata kerja. Ya terima kasih Ibu Ani. Ya benar ya, jenis kata kerja ya visi sekolah. Berarti ada ada me-nya nanti ya, tidak pakai mewujudkan atau ya seperti itu. Nah itu yang kita bahas hari ini. Gimana Pak? Ini kita tidak bisa merumuskan merubah, tidak bisa ya nanti. Nah, ya pas kita KOSP dengan dokumen 1 baru kita laksanakan itu Pak Catur ya. Iya. Ya, itu saja Pak. Dapat kami sampaikan mengenai prakarsa perubahan ya, membicarakan sedikit tentang perumusan visi. Ya terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya. Kita refleksi dulu ya sebelum kita selesai karena kita mau di videokan ya, masuk di YouTube nanti karena mau dinilai juga. Nah jadi tolong bagikan Bu Rosida refleksinya itu bagaimana mengikuti perumusan ya atau bagaimana Ibu. Kalau sudah nanti tempel di sini.
stick-note-nya langsung tempel di depan. Ya, jangan lupa ditulis namanya Bapak Ibu ya. Ibu sangat mengikuti penyampaian dari perumusan visi perasaannya. Tempel Bu Emi Zulia. Boleh Pak Bani didekatkan videonya Pak Bani. Bapak Ibunya sedang menempelkan refleksi. Biasa sampai tidak pernah pakai Pak di sini. Ya, Bapak Ibu kalau memang represi terakhir maka Pak Melio apa-apa. Pak Catur. Sudah semua sudah menempel, sebabnya ya. Saya merasa senang mengikuti kegiatan karena bisa berdiskusi bersama guru, bersama siswa. Kemudian Pak saya senang mengambil perumusan visi yang berpihak pada murid. Kemudian ini juga tidak ada nama melalui ya kelompok lain dalam mengikuti kegiatan ini sangat menyenangkan karena ada ilmu baru. Kemudian dari kelompok atau ibu ini sangat menyenangkan karena kami dapat menyampaikan pendapat kami dalam perumusan visi sekolah. Kalau Pak Is perasaanku bahagia. Ya, terima kasih ya. Sepertinya biasa saya dari kegiatan ini ya mendapatkan ilmu baru intinya. Ya, terima kasih. Silakan. Banyak diskusinya memang bisa Anda nggak mencapai diskusinya seperti ini. Nah, harapannya Bapak Ibu, kenapa kami PP datang ke sekolah-sekolah? Yang pertama pasti menjalin silaturahmi. Kemudian yang kedua, inilah sebenarnya yang diharapkan di Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu. Ketika guru mengajar, anak-anak belajarnya seru Bapak Ibu ya, bisa menggunakan berbagai metode, bisa ngobrol santai, bisa belajar sambil ribut. Ya kan mungkin selama ini kalau belajarnya
hening, jadi kurang tertarik gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, terkait dengan visi misi, di bagian kalimat rumpang itu adalah kalimat yang digunakan untuk menginisiasi Bapak Ibu, untuk memicu apa sih yang kita harapkan dari siswa kita. Dari apa yang sudah ditulis, saya sangat mengapresiasi lah ya. Ini semuanya udah punya kepedulian terhadap siswa, karena berdasarkan apa yang Bapak Ibu tulis, semuanya itu sudah berpihak kepada murid. Jadi yang harus dilakukan berikutnya, Bapak Ibu nanti ketika berdiskusi tadi ya dengan seluruh warga sekolah, Bapak Ibu teruskan aja dari ide-ide yang muncul ini, bagaimana bisa dituliskan dalam kalimat-kalimat yang nantinya harus bisa dilaksanakan dan terukur Bapak Ibu. Yang penting terukur Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti membuat visi misinya keren tapi nggak bisa diukur keberhasilannya. Dan harapannya nanti Bapak Ibu dari visi misi sekolah yang tadi sudah kita pikirkan itu dibawa ke kelas Bapak Ibu. Jadi untuk mencapai tujuan yang tadi kita gabungkan secara umum, kan tadi diskusinya keren gitu ya, ada yang punya ide ini, ada yang punya ide ini. Saya sangat yakin bahwa pemikiran itu nanti akan bermuara pada tujuan yang sama. Tinggal nanti akan lebih fleksibel Bapak Ibu ya, ketika yang kita kerjakan itu di kelas kita masing-masing. Nanti pencapaiannya, kemudian prosesnya seperti apa, itu kita lebih fleksibel kalau kita sendiri yang atur di kelas. Nanti harapan dari muaranya, kita adalah melaksanakan semua program sekolah yang memang berpihak pada murid. Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, ini udah paham semua. Nanti saya mohon maaf Bapak Ibu ya, karena mungkin waktunya sepertinya terlalu pendek gitu. Harapannya sih memang waktunya lebih panjang lagi, cuman karena ada keterbatasan dari pihak BGP-nya mengasihkan rentang waktu yang harus diikuti. Saya mohon maaf jika nanti diskusinya kurang lego, kalau tadi ucapkan tapi belum sempat gitu ya, atau tadi lagi keren-kerennya beradu argumen tapi tidak sampai ke puncak gitu. Tapi harapan saya nanti ke rasa penasaran ini dibawa waktu diskusi rame-rame semua warga sekolah Bapak Ibu. Dan saya sangat berharap mudah-mudahan nanti visi misi dari SMP 1 Banyuasin 3 itu memang berasal dari guru. Akan lebih baik lagi kalau juga diajak dari murid Bapak Ibu, mungkin yang pembina OSIS dia bisa ngobrol kepada siswanya pengennya sekolah itu seperti apa sih. Nah itu bisa juga dibawa Bapak Ibu waktu diskusi membicarakan masalah visi misi sekolah. Jadi memang benar-benar berpihak pada murid Bapak Ibu semuanya. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya boleh. Kita kan kalau tidak jahit ada dua kami ini juga yang lama dan kawan-kawan yang melakukan sekarang tahun kemarin saya itu membuat dulu saya sudah dan keterangan ternyata setelah 10 hari Oh iya, minta tolong sampai ke Pak Ismail tak sabar menulis sertifikatnya lamonnya. Lelah setengah tahun ya. Tolong Pak Meris berarti disampaikan ke BGP. Ya. Sampai terutama yang dulu. Ya.
tim atau Pak Melis disampaikan keluhan dari SMP 1 dan SMP 3. Pada Bapak Ibu silakan snacknya dimakan, ya itulah yang dapat kami siapkan di acara loka karya kedua kami, ya. Kami sampaikan terakhir dengan pantun burungnya riang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita nikmati